A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas kekasih kita, penghulu kita, qudwah kita. Demikian juga pembimbing kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insyaallah kita akan kembali melanjutkan atau meneruskan kajian tafsir kita dari kitab At-Tafsiril Munir karangan Sayyidi Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala anhu. ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas dan menafsirkan suratul Baqarah ayat 153 sampai 157 insyaallah. Bagi para sahabat yang ingin menyimak atau ikut membaca kitab Arabnya, silahkan boleh baca atau buka juz pertama dari Tafsir Al-Munir halaman 400. Muka surat atau halaman 400. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat sabar dan mengerjakan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan beberapa perkara. Yang pertama adalah iman, demikian juga ada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kesabaran dan salat. Seolah-olah empat perkara ini adalah empat perkara yang bila mana digabungkan atau tergabung dalam diri seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ma'iyatul khassah dari Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan yang khas. Para ulama menjelaskan bahwa ma'iyatullah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah al-ma'iyatul 'ammah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya, mencakup pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga
pemberian rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memberikan kesehatan, kesempatan, ya, sama ada kepada orang yang beriman kepadanya, demikian juga orang yang tidak beriman kepadanya. Yang dipanggil atau diistilahkan dengan al-ma'iyyatul khassah. Adapun yang kedua adalah mohon maaf, yang pertama tadi adalah al-ma'iyyatul 'ammah. Adapun yang kedua adalah al-ma'iyyatul khassah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan abidin, ya, ahli ibadah, zahidin atau az-zuhad, ahli zuhud. Demikian juga al-ubbad, ahli ibadah, as-salihin, para ulama, demikian juga para aulia, dan terkhas, ya, kepada para nabi dan rasul, ya, terutamanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ya, iman ini harus kita senantiasa pupuk. Kita baja, dalam bahasa Melayu baja. Kita pupuk, kita jaga, kita bersihkan, kita naungi, kita bagi makanan dan minuman. Makanan dan minuman iman kita adalah ibadah dan ilmu. Ilmu dan ibadah. Senantiasa kita tambah ke dalamnya ilmu dan ibadah. Sebab iman ini dia akan senantiasa kualitasnya akan senantiasa berubah-ubah. Seperti yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Kualiti iman akan senantiasa, ya, naik turun, bertambah dan berkurang, bertambah dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang dengan berkurangnya ketaatan ataupun melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, iman ini wajib kita jaga, kita pelihara, kita naungi, kita bersihkan, kita baja, kita bagi makanan, minuman, bagi nasihat, agar iman itu boleh tumbuh bersemai dengan subur, sehingga iman yang tumbuh bersemai dengan subur akan membuahkan hasil, ya, membuahkan hasil buah yang manis, yang sedap dipandang, akhlak mulia. Itulah akhlak mulia. Iman yang berbuah, akhlak mulia, ya, kesabaran, demikian juga cinta kepada Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan manusia akan senantiasa berada dalam kebahagiaan hakiki sama ada di dunia, demikian juga di akhirat kelak. Yang pertama adalah iman. Yang kedua, ista'inu au al-isti'anah, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, kembalilah kepada Allah. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, masalah, musibah, cobaan, ujian kepada kita kecuali tujuannya adalah untuk mengembalikan diri kita, hati kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat serta tunduk kepada perintah-perintahnya. Yang keempat adalah as-sabr, kesabaran. Ya, sabar seperti telah ditakrifkan oleh Al-Imamul Jurjani dalam ta'rifat kitab beliau, ta'rifat nama kitab beliau, Al-Imamul Jurjani, As-Sayyidul Jurjani radhiyallahu taala an. Dan juga dinukil atau dinaqal oleh Sayyidi Syekh, ya, Abdul Qadir Isa Al-Halabi radhiyallahu taala an dalam kitab Haqa'iq an-Tasawuf. Beliau berkata, as-sabru huwa habsun nas tarkus syakwa, ya, min ajli tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Sabar adalah tarkus syakwa, meninggalkan keluh kesah kepada makhluk, ya, selain kepada Allah, min alamil balwa, dari perit atau sakitnya, beratnya, perihnya musibah yang menimpa. Jadinya kita tidak boleh mengadukan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, karena itu akan memberikan kesan bahwa kita sedang menghina Allah.
kita sedang mencemooh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya dan seolah-olah kita mempersalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan takdir. Oleh sebab itu, kita nggak perlu berkeluh kesah kepada siapapun. Kalau seandainya kita terpaksa berkeluh kesah untuk mengadu, maka berkeluh kesah dan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengadukan takdir yang Allah timpakan kepada kita, akan tetapi yang kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketidakmampuan kita untuk bersabar, ketidakmampuan kita untuk melihat dan memandang kepada hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebalik musibah dan cabaran tersebut. Itulah yang perlu kita lakukan. Tetapi alangkah lebih baiknya bila mana kita tidak berkeluh kesah, ya, tidak mengadukan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita sambut dan kita hadapi dengan penuh kesabaran. Tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Meninggalkan keluh kesah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala atas perihnya, atas beratnya musibah. Dan musibah ini sangat banyak jenisnya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan beberapa contoh musibah yang senantiasa mengitari atau senantiasa menyertai kehidupan manusia yang tidak akan mungkin mampu kita enyahkan, kita hilangkan, kita tepikan, karena memang merupakan sunnatullah. Manusia ini akan senantiasa diitari atau dikelilingi, ya, disertai oleh musibah-musibah yang akan semakin meningkatkan kualiti keimanan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ini mempunyai lahu maratib, mempunyai beberapa martabah atau tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sabrul awam. Kesabaran yang dimiliki golongan awam, orang-orang biasa. Ya, seperti kita lah, orang awam. Bukan dari golongan para ulama, ya, demikian juga bukan dari golongan para aulia, apatah lagi ya, golongan nabi dan rasul. Maknanya kita orang awam. Ya. Sabarnya macam mana? As-sabru ala ta'ah. Senantiasa bersabar menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun perintah itu, sesusah apapun, maka kita lakukan, ya, sambil kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau bil isti'anah, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan salat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesabaran yang kedua adalah sabrul khawas. Kesabaran orang-orang golongan atau golongan istimewa yang bukan hanya mampu bersabar untuk senantiasa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dalam amal ibadah dan penunaian kewajiban-kewajiban, akan tetapi juga mereka telah mampu untuk menghindarkan diri dan menjaga diri mereka dari maksiat. Ya. As-sabru 'alal ma'asi, as-sabru 'anil ma'asi. Bersabar untuk senantiasa menjaga jarak, menjauhkan diri dari maksiat. Itu perlu kesabaran. Ya, kalau seandainya contoh di hadapan kita ada yang ingin menyogok kita rashwah. Ya, dia bawa duit, satu bag, ya, satu tas, satu koper misalnya, beratus-ratus juta rupiah misalnya, atau berpuluh-puluh ribu ringgit, untuk menyogok kita, untuk menyuap kita, atau untuk melakukan rashwah, korupsi istilah kita. Tanpa adanya kesabaran iman, wah bahaya. Ya, kita akan terpengaruh, kita akan tergoda, kita akan terjerembab, kita akan terperangkap oleh tipuan dunia itu. Oleh sebab itu, perlu kita semaikan nilai-nilai kesabaran dalam jiwa kita, kesabaran iman kita untuk memproteksi hati kita dari maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran yang ketiga adalah, ya, sabru khawasul khawas, kesabaran orang-orang teristimewa dari golongan para ulama, para aulia, para nabi dan rasul. Ya, bukan setakat atau bukan sebatas mampu bersabar untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan diri dari maksiat dan dosa, akan tetapi mereka juga telah mampu untuk senantiasa bersabar,
bahkan mereka menikmati musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebab mereka memahami bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kecuali sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba aqwaman ibtalahum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, komunitas atau suatu bangsa, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan cobaan, ujian, cabaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling banyak mendapatkan cobaan dan musibah dalam hidupnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul. Dan tidak akan pernah sebanding musibah dan cobaan yang mereka hadapi dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling banyak mendapatkan ujian, cabaran dan dugaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-anbiya, para nabi. Thumma al-amsalu fal-amsal. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang berada di bawah tingkatan para nabi, dari golongan siddiqin, para aulia, para ulama, barulah orang-orang awam. Jadi cara terbaik untuk menghadapi musibah sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya bersabar. Tapi bersabar itu bukanlah cara yang paling baik. Itu paling rendah lah, paling minimum atau minimal kalau dalam bahasa Indonesia. Cara yang terbaik adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah. Kalau ada orang yang mampu bersabar, alhamdulillah, nikmat, alhamdulillah. Dan itu batasan paling minimum keimanan seseorang dalam menghadapi musibah, bersabar. Tapi belum sempurna. Seseorang yang sempurna imannya adalah seorang yang telah mampu bersyukur dalam menghadapi musibah. Orang yang terhebat bukanlah orang yang hanya mampu bersabar dalam menghadapi musibah, akan tetapi orang yang paling hebat adalah seseorang yang mampu bersyukur dalam menghadapi musibah. Apa yang menyebabkan mereka mampu bersyukur? Yang menyebabkan mereka mampu bersyukur adalah kemampuan mereka memandang dan mendeteksi, melihat hikmah dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sabar yang dilakukannya dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan dan membalas kepada orang-orang sabar dengan balasan yang bighairi hisab, tanpa ada batasan jumlah dan bilangannya. Luar biasa. Dan banyak keistimewaan serta maqam kerohanian yang tidak boleh dan tidak bisa kita dapatkan atau berjaya untuk sampai kepadanya kecuali melalui jalan sabar. Sabar dalam menghadapi musibah. Yakinlah bahwa musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai dan menyayangi kita. Seperti hadis yang saya sebutkan tadi, innallaha idza ahabba aqwaman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai, merindui, demikian juga menyayangi suatu golongan, maka tanda dari sayang itu adalah dengan senantiasa memberikan musibah, cobaan, cabaran. Jadi jangan berputus asa, jangan berkecil hati, jangan merasa dizalimi, demikian juga jangan merasa ditepikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena musibah yang silih berganti datang menghampiri kehidupan kita. Akan tetapi tersenyumlah. Karena tersenyum dalam menghadapi musibah itu sangat berpengaruh atau sangat berkesan dalam meringankan beban hati kita. Senyumi dulu walaupun berat, senyumi dulu walaupun
pada awalnya mungkin senyuman itu adalah senyuman yang kosong dari nilai, senyuman yang kosong dari makna. Akan tetapi insya Allah lambat laun senyuman itu akan berbuah kemanisan. Senyuman itu akan memberikan obat penawar dalam hati kita, dan pada akhirnya kita akan gembira dengan sebenar-benarnya dalam menghadapi musibah. Dalam menghadapi musibah jangan kita sambut dengan emosi, jangan kita sambut dengan lepas kontrol, yang kita sambut dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berbaik sangkalah kepada Allah dalam menghadapi musibah. Untuk boleh bersabar, kata para ulama, dalam menghadapi musibah, yang pertama adalah kita berbaik sangka kepada Allah. Mula-mula kita kena berbaik sangka kepada Allah bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada kita kecuali sebagai bukti cinta, bukti sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, keyakinan, kita kena yakin bahwa kita mampu untuk menghadapinya. Kita sanggup untuk melayan atau menghadapi musibah tersebut. Dan yang ketiga, kita kena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan balasan yang setimpal dan lebih mulia dibandingkan apapun jua atas setiap orang yang mampu bersabar menghadapi musibah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Oleh sebab itu, berbahagialah. Sebab kesabaran itu merupakan tanda semakin meningkatnya nilai-nilai keimanan. Datangnya musibah menimpa diri kita itu sebagai ujian untuk menaikkan atau meningkatkan kualitas keimanan dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon maaf, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka tidak akan dicabar, tidak akan diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengaku beriman kepadanya? Maka musibah itu merupakan ujian keimanan, ujian keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu musibah. Hadapi aja. Gak perlu berkeluh kesah, apatah lagi berkeluh kesah di Facebook kita, mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang disaksikan oleh pengguna media sosial. Dan itu akan menjadi suatu keburukan dalam diri kita, dalam jiwa kita. Mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya secara terbuka di Facebook kita, Twitter kita, adapun di Instagram kita. Kita tulis di situ keluh kesah kita, kepahitan hidup kita. Kita tak malukah? Apa kita tak malu kepada Allah? Mengadukan ketetapan Allah kepada makhluk. Allah, na'udzubillah. Itulah mengapa hidup kita tidak pernah tentram. Itulah mengapa hidup kita senantiasa terasa terhimpit, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, tidak menghimpit kehidupan kita. Hanya kita saja yang merasa terhimpit oleh nafsu kita yang kotor, oleh ketidakfahaman kita tentang kebenaran dan hakikat. Mengadukan Allah di media sosial itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Itu dianggap sebagai dosa besar di kalangan para aulia. Seakan-akan kita mempertontonkan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengadukan Allah Subhanahu wa taala atau berkeluh kesah tentang musibah, cobaan kita di media sosial. Itu dosa besar. Dosa besar. Mengadukan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk secara terbuka, secara terang-terangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Orang akan menilai kita, oh ternyata kerudungnya aja yang tebal. Oh ternyata cadarnya aja yang kelihatan menutupi aurat, tapi dia mengumbar, membuka keaiban hakikatnya. Ketidaksabaran, ketidakmampuan untuk memahami hikmah di balik musibah itu. Mempertontonkan kebodohan kita, mempertontonkan kelemahan iman kita, mempertontonkan keburukan akhlak kita. Oleh sebab itu jangan. Sudah, stop.
ya, berhenti untuk berkeluh kesah di Facebook, di Twitter kita, di Instagram kita. Tidak perlu kita berkeluh kesah. Tapi bersabarlah. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang meningkatkan dan mengangkat derajat kita di sisinya. Para sahabat sekalian, sudahilah ya kebiasaan buruk berkeluh kesah. Allahu Akbar. Ya, mohon maaf, saya secara pribadi apabila melihat atau menyaksikan ada sahabat atau orang-orang dekat, atau mungkin orang yang saya tidak kenal sedang berkeluh kesah di Facebooknya, itu terasa apa ya? Mirislah. Terasa hati ini kayak tercincang-cincang. Ya. Kenapa begitu berani dan tidak punya malu kita mengadukan Allah Subhanahu wa taala ya, kepada makhluknya. Na'udzubillah. Ya, kalau ada musibah yang tidak mampu kita hadapi, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Bukan seperti itu maksudnya. Kitalah yang merasa terbebani sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani seorang hamba melebihi kapasitasnya. Melebihi kapasitasnya enggak pernah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani seorang hamba dengan beban yang melampaui batasnya. Tetapi ketika kita merasa terbebani, ketika merasa terhimpit, itu sebenarnya bukan diakibatkan karena beratnya musibah. Karena musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah sesuai dengan kapasiti kita. Akan tetapi itu terjadi karena keburukan dan kekotoran jiwa kita, keburukan akhlak kita, ya, ketidakfahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kurangnya ilmu pengetahuan kita tentang kebenaran. Ya, oleh sebab itu, kalau seandainya kita merasa terbebani bukan karena disebabkan beban itu berat, akan tetapi ketidakmampuan kita untuk memikulnya dan keburukan-keburukan serta kebusukan dalam jiwa kita, maka kita diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melalui ibadah sholat. Insyaallah ya, dengan sholat walaupun 2 rakaat sholat sunnah, ya, kita tundukkan jiwa kita, kita pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, insyaallah sebelum sholat itu usai atau selesai, insyaallah beban itu akan terasa ringan dan mungkin akan menyebabkan kita tersenyum karena Allah Subhanahu wa taala telah membuka rahasia dan hikmah di sebalik atau di balik musibah yang menimpa kita. Dan itulah cara-cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat, para ulama, para aulia apabila mereka berhadapan dengan musibah yang besar menurut mereka, bukan menurut Allah, karena tidak ada musibah yang besar menurut Allah Subhanahu wa taala, karena memang sesuai dengan kapasitas kita. Maka mereka segera mengambil air wudu ya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ya, sholat sunnah. Ya, terserah kita mau sholat sunat taubat, mau sholat sunat mutlak, mau sholat sunat duha misalnya, terpulang kepada kita, terserah kita, yang penting kita sholat. Dan di sujud terakhir itulah kita mengadukan ketidakmampuan kita untuk bersabar dan kebodohan kita untuk ya, kebodohan kita yang tidak mampu untuk memahami dan mendeteksi hikmah dan rahasia-rahasia di balik peristiwa atau musibah yang menimpa diri kita. Jadi yang kita adukan kepada Allah bukan Allahnya, bukan takdirnya, akan tapi ketidakmampuan diri kita untuk menghadapi musibah itu. Selanjutnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan atau mengira, janganlah kamu mengatakan bahwa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala itu tergolong sebagai orang-orang mati. Ya, orang-orang mati. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang hidup. Ya, dengan keadaan hidup yang istimewa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian tidak dapat atau tidak mampu mengetahui dan menyadarinya. Ya.
orang yang meninggal dunia dalam memperjuangkan agama, dalam menegakkan panji-panji syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam menegakkan nilai-nilai akhlak, ya, demikian juga dalam mengamalkan nilai-nilai kemuliaan dari agama. Ketika mereka meninggal dunia, maka sebenarnya ya, mereka senantiasa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran juz yang keempat, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, ya, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang meninggal dunia dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala itu mereka meninggal dunia dalam pengertian mati, ya. Bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tapi mereka senantiasa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan dan senantiasa mendapatkan karunia dan nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud atau pengertian fisabilillah dalam ayat ini bukan hanya berjihad melawan orang-orang kafir. Jangan kita batasi istilah jihad itu hanya melawan orang kafir, melawan orang musyrik. Tidak seperti itu ajaran Islam. Jadi pengertian jihad fisabilillah itu luas, ya. Contoh misalnya seorang sedang menuntut ilmu, itu dianggap sebagai, ya, seseorang yang sedang berjihad fisabilillah. Orang yang, ya, berjuang untuk kemaslahatan umum, misalnya dunia pendidikan, membangun lembaga-lembaga pendidikan, demikian juga membangun lembaga-lembaga sosial, ya, demikian juga memperjuangkan nilai-nilai agama dalam bentuk amal, itu dianggap sebagai fisabilillah. Ya, kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, itu fisabilillah. Ya, karena maksud dari fisabilillah adalah, ya, ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, activity atau aktivitas yang kita lakoni, yang kita lakukan dengan tujuan lillahi taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap sebagai fisabilillah. Jangan kita batasi fisabilillah itu hanya sebatas berperang melawan orang kafir. Kalau seandainya kita memahami bahwa fisabilillah atau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas berperang melawan orang kafir, berarti orang-orang yang meninggal dunia fisabilillah itu sangat terbatas, dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai wahyu. Karena pengertian fisabilillah dalam Al-Quran itu, ya, mencakup pengertian yang begitu luas. Bal ahya'u walakin la tash'urun, akan tetapi hakikatnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walakin la yash'urun, walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak mampu mengesan, tidak mampu mengetahui dan tidak menyadari kehidupan mereka atau kehidupan bahagia mereka itu seperti apa. Ya, orang yang meninggal dunia fisabilillah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami akan senantiasa menguji kalian. Ya, ujian itu beberapa jenis. Ini contoh, beberapa jenis contoh ujian. Yang pertama, dengan sedikit perasaan takut. Takut kepada musuh. Takut miskin, walaupun takut miskin itu ya sesuatu yang buruk. Ya, takut bini misalnya. Nah, itu juga, ya, musibah itu takut bini. Tahu kawan-kawan dari Indonesia, bini itu maksudnya istri. Ngapain takut istri? Istri kan manusia, istri kan baik, ngapain ditakutin? Ya. Demikian juga takut kepada makhluk secara umum. Itu musibah sebenarnya. Dan takut kepada makhluk ini adalah sesuatu yang paling menakutkan, yang paling seram lah. Yang seharusnya kita takut kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tapi bukan berarti kita tidak takut kepada makhluk itu kita menganggap enteng mereka, tidak. Na'udzubillah. Maknanya enggak seperti itu juga. Maksud tidak takut kepada makhluk artinya tidak menjadikan makhluk itu menjadi sebab kita merasa tidak nyaman, seperti itulah.
tetap jaga hubungan dengan makhluk, tetapi rasa takut hanya kepada Allah. Tetap menghormati seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam banyak hadis di antaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Pergaulilah atau berinteraksilah dengan sesama manusia, ya, tak kiralah atau tidak peduli laki-laki, perempuan, tua, muda, muslim, kafir, munafik, tetap berinteraksi dengan cara yang baik, cara yang sopan, cara yang beretika, tentunya dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam syariat kita. Ya. Minal khawfi wal ju'. Yang kedua, ya, dari sedikit rasa lapar. Ya, menggunakan min sedikit aja. Minal khawfi wal ju'. Rasa takut dan rasa lapar. Dan rasa lapar ini ujian. Makanya orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ujian dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kelaparan yang dirasakan atau mengikut kadar lapar yang dirasai, yang dikecapi. Seperti yang saya sebutkan tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan tingkat kesabaran, dan tingkat kesabaran itu mengikut kadar ujian. Macam itulah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Demikian juga kekurangan minal amwal, kekurangan harta, mungkin kebakaran, kecurian, tertipu dalam perniagaan misalnya. Atau ada orang yang meminjam duit tapi tidak dibayar-bayar setelah bertahun-tahun. Itu cobaan juga. Ya, cobaan. Wa naqsim minal amwal. Atau berdagang tapi rugi, bertani tapi gagal panen misalnya, gagal menuai. Ya, biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Janganlah musibah itu, musibah seperti itu kita anggap terlalu besar dan kita anggap sangat merugikan diri kita. Na'udzubillah. Kalau kita bandingkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita belum dilahirkan sampai saat ini, kita bandingkan dengan musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sebanding. Dan tidak layak untuk dibandingkan. Ya. Musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya pun kita terpaksa untuk membandingkannya dengan nikmat yang telah dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaikan seseorang yang menyelupkan ujung jarinya ke laut dan mengangkatnya serta melihat seberapa banyak air yang menempel di ujung jarinya. Ya, sekecil itulah ya, perbandingan musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nikmat seluas samudra yang luas itu. Ya, tidak akan pernah sebanding. Tapi karena biasanya kita sudah terbiasa memandang sesuatu ya secara fokus dan memalingkan perhatian kita atau menghalangi kita untuk memandang sesuatu yang lain sehingga menyebabkan kita fokus kepada musibah. Kalau seandainya kita mendapatkan musibah dan musibah itu kita tepikan, kita alihkan, kita singkirkan, dan kita memandang kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tidak seorang pun yang mampu menghitung dan mengiranya, maka musibah itu seakan-akan ya, serasa tidak ada. Dan itulah cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musibah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya seandainya kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kita akan menghitungnya. Oleh sebab itu, nasihat para ulama kepada kita apabila kita ditimpa musibah, jangan pandang musibah itu. Jangan pandang musibah itu, tapi pandanglah nikmat Allah. Ya, kita mengingat kembali, kita kembali mengingat, ya Allah, alhamdulillah saya masih sehat. Duit hilang misalnya, duit kita hilang, kecuri orang misalnya, kecuri pun hanya 100.000 misalnya kan, kepala kita pusing, kita merasa terhimpit. Oh,
Jangan ingatin duit itu. Sudah lupakan aja dulu. Ya. Terus gimana? Kita ingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, saya sehat hari ini. Alhamdulillah, saya berkesempatan mengucapkan alhamdulillah barusan tadi, sebentar tadi, gitu kan. Alhamdulillah, istri saya sehat. Ayah saya masih hidup. Alhamdulillah, sudah punya rumah sendiri. Alhamdulillah, ya. Hari ini masih bisa makan, masih boleh makan, minum, tidur dengan nyenyak. Allahu Akbar. Kalau seperti itu cara kita menghadapi musibah itu akan serasa nikmat lah. Tetapi yang menyebabkan kita tertekan itu karena kita fokus kepada musibah. Ya, sehingga ketika kita fokus, ya, fokus dalam bahasa Indonesia ya, fokus. Kita fokus kepada musibah, maka itu menjadi pintu masuk bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsu untuk membisikkan rasa putus asa dalam jiwa kita, ya. Membisikkan rontaan-rontaan, meronta-ronta maksudnya, komplain, membisikkan jeritan-jeritan nafsu, ya, ke dalam jiwa kita. Oleh sebab itu, cara yang terbaik yang diajarkan oleh para ulama ketika kita menghadapi musibah, jangan lihat musibah itu. Lupakan musibah itu dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali mengingat betapa banyak nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan musibah yang diturunkan. Dan insya Allah itu akan mampu meringankan beban kita, walaupun sebenarnya bukan beban, tapi kita merasa bahwa itu adalah beban, dan insya Allah akan mampu membimbing kita untuk tersenyum dan lega ketika ditimpa musibah. Tapi memang ini bukanlah sesuatu yang sangat mudah, tapi insya Allah tidak mustahil kita mampu melakukannya. Yang terpenting adalah kita mencobanya. Dan sangat mudah dan sangat gampang bagi orang-orang yang memang telah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa memohon hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu muyassarul lima khuliqalah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan serasa atau terasa mudah, ya, apabila memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi was samarat, demikian juga musibah kematian, ya, dan juga kurangnya buah-buahan, gagal panen lah istilah kita. Itu juga musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian ayah kita, ibu kita, anak kita, orang yang kita cintai, itu musibah. Tetapi di sebalik musibah itu sebenarnya nikmat. Kematian itu nikmat sebenarnya, walaupun kelihatannya musibah. Coba kita pikirkan, kalau seandainya semenjak Nabi Adam sampai hari ini, manusia terakhir hari ini, tidak ada yang meninggal dunia, mau tinggal di mana kita? Emang dunia ini mampu menampung kita semua, bermiliar-miliaran manusia semenjak Nabi Adam? Kita akan menderita, akan berebut makanan, akan berebut air, akan berebut udara, akan terjadi peperangan. Paham tidak kita? Dan kita lihat sekarang, jumlah manusia yang ada di muka bumi ini, walaupun masih tetap berlangsung kematian setiap hari, bahkan setiap detik, tapi ternyata dunia ini serasa sempit. Peperangan, perebutan, ya, sumber-sumber daya alam, demikian juga perebutan kekuasaan, perebutan harta warisan. Allahu Akbar. Jadi kematian itu nikmat sebenarnya, ya. Kalau seandainya nggak ada kematian, Allahu Akbar, ya, nggak tahulah kita mau bikin apa di dunia, nggak bisa hidup kita, ya. Dengan sumber daya alam yang terbatas, nggak bisa hidup. Oleh sebab itu, hadapilah musibah kematian itu dengan berlapang dada, dengan memahami bahwa itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu. Kita ambil hikmahnya lah, nggak perlu kita jadikan musibah itu sebagai momok, sebagai hantu yang senantiasa membayang-bayangi kita, senantiasa menakut-nakuti kita. Karena kematian itu pasti akan berlaku, akan terjadi kepada sesiapapun, kepada siapapun yang, ya, hidup dan bernyawa. Dan tidak akan bisa diundurkan atau
tangguhkan walaupun sedetik. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, telah sampai, maka tidak seorang pun yang mampu untuk mempercepat ataupun untuk menangguhkannya. Wassamarat, demikian juga kekurangan buah-buahan. Ya. Tapi saya rasa, ya, menurut saya lah, ya, kekurangan buah-buahan ini tidak terjadi pada zaman kita sekarang. Ini terjadi zaman baginda Rasulullah SAW dan juga beberapa generasi setelah baginda Rasulullah SAW. Kalau kita ini alhamdulillah, contoh di Mekah, walaupun bukan musim durian, orang Mekah bisa makan durian. Ya, durian kemasan lah. Kalau dalam bahasa Melayu, durian tin yang dimasukkan ke dalam tin. Ya, kaleng kalau istilahnya. Bukan musim rambutan, ya bisa makan rambutan seperti itu kan. Ya, melalui proses pengawetan. Ya. Dan kayaknya untuk musibah wassamarat ini alhamdulillah tidak terjadi di zaman kita ini. Tapi tidak mustahil akan terjadi di suatu waktu nanti. Ya, pisang tidak mau berbuah. Apple enggan untuk mengeluarkan hasil. Demikian juga padi pun demikian, tidak mau mengeluarkan buahnya. Dan itu merupakan cobaan dan merupakan ujian bagi keimanan kita. Wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa akan senantiasa memberikan penyertaan yang khas atau khusus kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan hiburan yang kedua adalah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar. Siapakah mereka yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, kesusahan, pacaklik, kekurangan harta benda, kematian, demikian juga yang lain, mereka segera mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kita semua akan dikembalikan, akan kembali. Berarti dunia ini hanyalah tempat untuk transit sementara masa. Buatlah yang terbaik di dunia ini. Karena perjalanan hidup kita masih panjang. Masih panjang. Allahu Akbar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apabila seorang ditimpa musibah dan dia mampu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari bahwa musibah ini adalah tangga-tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka natijahnya adalah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang dilimpahkan kepada mereka berbagai macam kebaikan, berbagai jenis kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya. Ya, salawat artinya kebaikan-kebaikan. Ridha Allah, cinta Allah. Demikian juga warahmah, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melalui proses ujian. Ya. Contoh misalnya, kita ingin mendapatkan kasih sayang dari ibu dan ayah kita. Perlu ujian. Ujiannya adalah berkhidmat, ya, menolong, membantu orang tua kita, ya, mendengarkan nasihat-nasihat beliau berdua, demikian juga menunaikan perintah-perintah serta melakukan apapun yang boleh atau bisa menyebabkan hati kedua ibu bapak kita redha, gembira. Setelah itu barulah kita akan mendapatkan kasih sayang sebagai balasan yang teragung yang orang tua kita berikan kepada kita. Demikian juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat yang sempurna, maka prosesnya adalah ujian.
ujian, cobaan, ya, cobaan kesabaran. Apabila kita telah mampu sabar, apatah lagi mampu bersyukur, maka ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dicurahkan, dicucurkan ke dalam jiwa kita. Dan seorang yang telah mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Orang yang sudah menyayangi kita, mencintai kita, apapun yang dimiliki akan diberikan kepada kita. Contoh misalnya, kita dicintai atau disayangi oleh ibu dan ayah kita. Tanpa perlu meminta sesuatu, mereka akan berikan. Bahkan terkadang kita belum memerlukan sesuatu benda atau sesuatu, maka dia akan menawarkan kepada kita, gimana? Mau pakai mobil nggak? Ya, ada duit nggak? Padahal kita nggak butuh duit, tapi ditawarin gitu loh. Ya, kita ditawarin. Gimana? Butuh duit nggak? Ya, butuh rumah nggak? Ya, gimana kalau kamu guna ini? Itu tawarin. Demikian juga orang yang hatinya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Sebelum mengharapkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala telah membingkiskan. Dan yang terpenting adalah kita melalui proses untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan cara apa? Menghadapi musibah dengan penuh kesabaran, dan pada akhirnya ya, kita mencoba untuk mensyukuri musibah itu, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hati kita dengan cinta dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Muhtadun menggunakan isim maf'ul. Isim maf'ul yang memberikan pengertian senantiasa, sabit. Ya, sabit, kekal. Senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk yang mereka dapatkan setelah mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan cintanya, bukan hanya petunjuk dari lisan orang lain, bukan hanya sebatas petunjuk melalui nasihat orang lain. Ya, bahkan ya, apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka sentuh, apapun yang mereka makan, apapun yang mereka minum, itu akan menjadi media, menjadi sarana dan wasilah untuk senantiasa menambah hidayah dan petunjuk dalam jiwa mereka. Kalau kita kan petunjuk yang selalu kita perolehkan dari nasihat ya, dari nasihat orang lain, dari tausiah orang lain, demikian juga dari tunjuk ajar orang lain. Adapun orang-orang yang telah mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala, apapun yang mereka saksikan, apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka sentuh, itu akan menjadi wasilah perantara untuk senantiasa mendapatkan bisikan-bisikan hidayah ya, atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi hidayah itu bukan melulu hanya melalui nasihat, melalui wejangan, melalui proses membaca dalam kitab-kitab para ulama, tapi seorang yang telah sampai kepada kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk, nasihat dari sesiapapun atau siapapun yang ada di sekitarnya. Baik dalam rupa makhluk yang nampak ya, seperti manusia misalnya, demikian juga yang lain. Adapun dalam bentuk ya, suara, sentuhan, rasa dalam jiwa, itu akan senantiasa memberikan hidayah, petunjuk pada jiwa kita. Tetapi dengan syarat kita telah menyempurnakan kesabaran kita dalam menghadapi musibah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya dengan kasih sayang dan cinta. Setelah itu barulah kita mampu untuk untuk mengambil iktibar dan untuk mengesan, menyaksikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari setiap sudut-sudut dan lorong-lorong kehidupan kita. Ada musibah, demikian akan kita ambil petunjuk-petunjuk kebaikan, petunjuk-petunjuk ketakwaan, petunjuk-petunjuk pengenalan dan penyaksian kepada keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah beberapa ayat yang telah diterjemahkan ya, ada 5 ayat ya, dan itu baru setakat terjemah aja ya, alhamdulillah. Dan seterusnya kita masuk pada pembahasan sababun nuzul ya, sebab turun atau kronologi turunnya beberapa ayat ya, yang tentunya di sini yang dimaksud sini adalah ayat 154 ya.
Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Sababu nuzulil ayah ar-rabi'ah wal khamsin ba'dal mi'ah. Nazalat fi qatla badrin wa kanu bid'ata ashar rajulan. ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين والسبب أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها فأنزل الله هذه الآية وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قتل عمير بن الحمام ببدر وفي غيره نزلت ولا تقول الآية. Dan sekarang kita akan membahas tentang sababun nuzul daripada ayat 154. Ya, Sayyidi Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an dalam kitab At-Tafsirul Munir, beliau mengatakan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan atau sempena dalam bahasa Melayu ya, berkaitan tentang orang-orang yang mati syahid atau terbunuh di dalam peperangan Badar. Karena kita ketahui dalam perang Badar itu kaum muslimin memang menang dalam peperangan. Akan tetapi bagaimanapun juga peperangan itu mesti akan meminta korban, mangsa atau korban. Maka ada beberapa sahabat yang meninggal dunia. Ya, di antaranya kata beliau di sini, ya, jumlah mereka ya lebih dari 10 orang. Ya. Samaniyatu minal ansar, 8 orang sahabat dari golongan Ansar. Wasittatum minal muhajirin, dan 6 orang dari golongan muhajirin. Dan pada waktu itu apabila ada orang yang terbunuh di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak atau ramai orang yang mengatakan, wah, orang itu telah mati, maka hilanglah daripadanya nikmat dan kelezatan dunia. Ya. Berikut itu Allah Subhanahu wa taala berikutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu ayat 154. Ya. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, Umair bin Al-Humam dibunuh atau terbunuh dalam perang Badar. Ya. Maka berkaitan atau sempena dengan terbunuhnya beliau sebagai seorang syahid, demikian juga sempena dengan terbunuhnya beberapa orang sahabat yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jadi itu sababun nuzulnya. Akan tetapi tidak semua ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai asbabun nuzul atau sababun nuzul. Ada beberapa ayat yang memang tidak ada sababun nuzulnya. Dan yang menjadi pegangan terpenting dalam menafsirkan ayat atau Al-Quran, kita tidak terikat oleh sababun nuzul. Akan tetapi kita lebih melihat kepada lafaz-lafaz atau keumuman ya, lafaz dalam ayat tersebut. Oleh sebab itu para ulama mengatakan dalam kaidah tafsir mereka, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, pengertian yang boleh kita ambil dari suatu ayat itu tidak terbatasi atau tidak terhad oleh sebab turunnya ayat, akan tetapi kita haruslah melihat lafaz-lafaz atau penggunaan lafaz yang ada dalam ayat tersebut. Kita harus memahami ayat tersebut dan juga menghubung kaitkannya dengan ayat-ayat yang lain ataupun lafaz-lafaz yang lain sehingga kita mampu untuk mengambil kesimpulan makna yang boleh memahamkan kita tentang suatu ayat dalam Al-Quran. Itu berkaitan dengan sababun nuzul. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang tafsir, dan saya insya Allah akan membahasnya secara cepat ya. Kita akan membaca secara cepat ya, karena memang waktu kita juga sangat terbatas. At-tafsir wal bayan kana tahwilul qiblati fitnatan linnasi li ikhbarihim wa tamyizil mu'minil haqqi minal munafiqil kadhib. فهو نعمة وليس نقمة ولكن السفهاء وأهل الكتاب استغلوا هذا الحادث العظيم وقاموا بحملة من الافتراءات والوشايات
linaz'il hiqdi wal baghdha fi nufusi dhiddal mu'minin. Wa qad 'alima Allah Ta'ala anna dzalika yastatba'u juhudan muqsifatan minhum lita'libi an-nasi 'ala al-mu'minina wa sayu'addi hadha ila al-qitali hatman. ثم حدث القتال فعلا في سلسلة من المعارك الضارية. فأجاب سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن النعمة قد تقترن بالبلاء وألوان المصائب، ولكن لا دواء لتحمل المصيبة ومقاومة الأعداء من المشركين وأهل الكتاب إلا بالاستعانة بالصبر والصلاة. إذ في الصبر تقوية الإرادة وتحمل المشقة والثبات على المصائب، وأن الله تعالى مع الصابرين أي بالعون والنصرة والرعاية والتأييد. فلما فرغ سبحانه وتعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكرها وإما أو في نقمة فيصبر عليها. وأما الاستعانة بالصلاة فلأنها أم العبادات، وهي طريق الصلة بالله ومناجاته واستشعار هيبة الله وجلاله، وهي مفزع الخائفين وسبيل تفريج الكرب المكروبين وَاطْمِئْنَانِ نُفُوسِ الْمُؤْمِنِينَ. Qala subhanahu wa ta'ala ju'ilat qurrata 'aini fis shalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam pembahasan tafsir secara ringkas. Beliau mengatakan radhiyallahu taala peralihan kiblat merupakan ujian keimanan bagi manusia pada saat itu, yaitu golongan para sahabat. Di samping membedakan antara mukmin yang benar, demikian juga orang-orang munafik yang pendusta. Jadi peralihan kiblat itu merupakan ujian, ujian bagi orang beriman, apakah mereka istiqomah dalam keimanan mereka dan mengikuti baginda Rasulullah SAW atas apapun yang menjadi keputusan beliau melalui wahyu-wahyu ilahi, ataupun mereka berpaling tada atau berpaling dari ajaran baginda Rasulullah SAW dan menjadi pembangkang. Itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Adapun ujian bagi orang-orang kafir, ya sebenarnya bukan ujian sih, tapi mungkin azab, ya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan terjadinya peralihan kiblat, mereka semakin berang, mereka semakin panas, mereka semakin merasa terancam, mereka pun juga semakin merasa terhantui oleh semakin berkembangnya pengikut atau ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Semakin berkembangnya dakwah Islamiyah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun demikian, ada golongan-golongan tertentu yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, istilah kita dalam bahasa Indonesia, dari golongan ahli kitab yang mengambil peluang atau kesempatan tersebut melalui peristiwa besar. Ya, contoh di antara contohnya adalah perang Badar, demikian juga peralihan kiblat. Mereka bertindak melakukan sesuatu yang berupaya untuk menyebar cerita-cerita bohong atau rekaan mereka dengan tujuan untuk menabur benih-benih fitnah untuk ditanamkan ke dalam jiwa mereka, dan di antara benih-benih fitnah itu adalah rasa dengki, demikian juga membangkitkan kemarahan kaum muslimin, ya, agar melakukan agar terjadinya pertentangan dan percekcokan antara mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui perlunya kesungguhan bagi menghimpun atau mengumpulkan orang-orang kaum muslimin, ya, untuk menghadapi cobaan-cobaan atau untuk menghadapi musibah-musibah yang sedang berlaku. Dan pada akhirnya berlakulah peperangan dalam episode yang sangat panjang dan sangat menyakitkan dalam sejarah.
Dan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akan terjadinya musibah-musibah, demikian juga ujian-ujian besar, itu telah terjadi dalam sejarah Islam. Kita lihat peperangan yang berkecamuk dari generasi ke generasi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, demikian juga kaum muslimin bersama orang-orang munafik, demikian juga peperangan antara kaum muslimin sama mereka sendiri, seperti yang terjadi pada perang Siffin, demikian juga perang-perang yang lain, perang Jamal. Jadi itu merupakan musibah dan ujian keimanan. Mampukah kita untuk mempertahankan nilai-nilai keimanan dan akhlak kita secara konsisten, atau mungkin kita menjadi babak belur atau menjadi korban dari tragedi dan peristiwa tersebut. Yang terpenting adalah apapun musibah dalam hidup kita, segeralah kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, berlari kepada Allah. Ya, bukan berlari dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayat di atas bahwa nikmat itu ya, ada yang kalanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beriringan atau bersamaan dengan ujian, dan juga beberapa jenis musibah. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat itu dibungkus dengan musibah. Dibungkus dengan musibah. Contoh misalnya, sabar itu nikmat kan? Sabar itu merupakan maqam atau merupakan merupakan tingkatan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ini tidak akan mungkin sampai dan kita jadikan menjadi milik diri kita, menjadi akhlak yang kita miliki, kecuali melalui proses musibah. Ada nggak orang yang mampu bersabar tanpa melalui musibah? Yang nggak ada, kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu memang mempunyai kesabaran yang semula jadi, yang memang natural, memang ada pada diri mereka. Allah langsung letakkan dalam hati mereka. Adapun kita sebagai manusia biasa, untuk mendapatkan suatu maqam atau nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita memang perlu untuk bersemuka atau berhadapan dengan musibah yang walaupun kelihatannya menyakitkan, akan tetapi isi dalam dari musibah itu adalah nikmat. Dan itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dan sangat banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin? Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan mendapatkan nikmat surga, baik surga di dunia maupun di akhirat nanti, baik surga jannatul ma'arif ataupun jannatul zakharif, ya, surga kenikmatan zahir atau surga kenikmatan rohani. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin? Sebelum Allah Subhanahu wa taala memastikan dengan pembuktian dari kalian, ya, tentang nilai-nilai usaha dan kesabaran kalian. Ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu meletakkan atau menciptakan kesabaran dalam jiwa kita tanpa melalui musibah, tanpa melalui proses. Allah Maha mampu. Akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita melalui suatu proses atau melalui kehidupan ini secara berproses. Untuk menjadi orang kaya misalnya, silahkan prosesnya ya berusaha, bekerja keras. Ingin menjadi orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang sukses dalam ilmu, ya silahkan belajar dengan giat. Ya, demikian juga ingin menjadi seorang penghafaz Al-Quran, menghafallah. Ya, takkanlah kita setakat berdoa, ya Allah, hafal Quran ya Allah. Allah Maha Kuasa nak bagi hafazan itu dalam hati kita, tapi Allah tak bagi sebab sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kehidupan dunia ini akan dilalui oleh seorang hamba secara bertahap. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melalui fase demi fase kehidupan ini secara berjenjang. Seperti itu proses. Yang terpenting adalah kita melalui proses. Adapun natijah atau hasilnya itu bukan urusan kita. Tapi biasanya yang terjadi pada diri kita, kita terlalu sibuk untuk memikirkan natijah atau hasil, dan terkadang menyebabkan kita lupa untuk berproses, dan itu musibah dan sesuatu yang sangat buruk dalam jiwa kita. Ya, lalui aja proses sesuai dengan aturan-aturan syariat dan keyakinan yang mantap kepada Allah. Banyak berdoa, setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya itulah yang terbaik. Kalau seandainya hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, yakinlah bahwa itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin
menurut kita ya memang tidak sesuai dengan harapan. Ya, seperti itu. Nikmati aja hidup ini. Jangan terlalu dipusingkan oleh perubahan-perubahan suasana, perubahan-perubahan percaturan politik misalnya kayak di Indonesia. Jangan. Nikmati saja. Ya, percaturan politik yang terjadi itu sebagai bumbu-bumbu kehidupan kita. Jangan terlalu memporsir pikiran dan tenaga kita. Kenapa seperti ini? Kenapa bukan kosong ini? Kenapa bukan kosong itu? Loh, ya kita kan sudah berusaha. Ya, apa yang menurut kita baik, kita telah usahakan. Dan ternyata kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melakukan sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin terkadang tidak sesuai dan menurut kita bukan yang terbaik. Itu menurut kita sebagai makhluk kan. Ya, serahkan kepada Allah. Ada yang mengatakan, oh pasangan ini nggak sesuai, nggak cocok. Loh, yang nggak cocok menurut akal kamu. Ya, adapun menurut ketentuan Allah itulah yang terbaik. Kalau nggak cocok menurut kita, nggak perlu kita merasa tersakiti, merasa merasa nggak sreg lah kayak gitu. Serahkan kepada Allah dan berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu dan maha berkuasa untuk membolak-balikkan hati para hambanya. Ya, betapa banyak peristiwa dalam sejarah seorang pemimpin yang tidak diharapkan oleh kebanyakan masyarakatnya untuk memimpin, akan tetapi ternyata apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah hati seorang pemimpin itu menjadi lebih baik, ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah apa? Berkah doa yang senantiasa dilantunkan oleh para ulama, para aulia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Dan seluruh hati para manusia atau makhluk ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqallibuhu kaifa yasha, akan senantiasa memutarbalikkan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita telah berusaha sesuai dengan cara dan aturan yang telah diajarkan oleh agama kita, demikian juga negara kita. Dan kalau seandainya keputusannya tidak sesuai dengan harapan kita, jangan kecil hati, jangan merasa merasa menyesal ataupun merasa kok begini, kok begitu. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, tugas kita sudah cukup dah. Berusaha, berdoa. Ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak ada penawar untuk menanggung musibah dan menentang musuh dari kalangan golongan orang-orang musyrikin ahli kitab, melainkan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersabar dan senantiasa menjaga sholat. Nah, untuk menghadapi sebesar apapun cobaan dan musibah, baik cobaan dan musibah yang datang dari luar diri kita, musuh manusia, tetangga kita, istri dan anak kita. Demikian juga cobaan-cobaan dan musibah yang datang dari diri kita sendiri, bisikan nafsu kita, syaitan yang ada di sekujur tubuh kita yang mengalir mengikuti aliran darah. Itu juga sebagai ujian. Nah, demikian juga ujian keinginan kita. Banyak orang yang tidak sadar bahwa kita ini banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh keinginan kita sendiri. Menginginkan sesuatu yang tidak pasti bahwa sesuatu itu memberikan manfaat kepada kita, tetapi nafsu senantiasa membujuk kita dan senantiasa mentazyin. Mentazyin itu artinya adalah Mentazyin itu maksudnya mengelabui kita. Sesuatu yang buruk kelihatannya seperti baik, menghiasi lah seperti itu. Ya. Nafsu seperti itu. Ya, membisikkan bisikan ke dalam jiwa, mengharapkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan, sebenarnya kita tidak perlukan saat itu. Tapi nafsu senantiasa berusaha untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempengaruhi pikiran dan ingatan kita sehingga kita lalai dari Allah Subhanahu. Dan ketika kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya itulah puncak dari musibah yang terjadi dalam diri kita. Kalau seorang mendapatkan musibah dan hatinya masih senantiasa bergantung dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun musibah itu tidak akan berdampak buruk kepada dirinya. Tidak akan berdampak buruk, yang penting hatinya senantiasa ta'alluq kepada Allah. Adapun seseorang, walaupun dia tidak sedang dalam menghadapi musibah, mungkin dia mendapatkan nikmat dari Allah, anugerah dari Allah, tapi nikmat tersebut menyebabkan hatinya lalai dari Allah dan berpaling tada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya
ya, nikmat itu adalah musibah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salah satu hikmah dari Sayyidi ya, Al-Imamul Hatimi ya, At-Ta'i Al-Hatimi, Sayyidi Ibnu Arabi radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kullu minhatin ya, wafaqat hawak ya, fahiya mihnah, kata beliau. Segala anugerah yang sesuai dengan keinginan hawa nafsumu, hakikatnya itu adalah musibah. Wa kullu mihnatin khalafat hawaka fahiya mihnatun. Dan setiap musibah yang tidak sesuai dengan nafsumu, yang menghancurkan keinginan nafsumu, musibah apapun jenisnya, maka hakikatnya itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah. Contoh musibah, kematian, kekurangan harta benda, ya, menyebabkan nafsu kita senantiasa terhimpit, tersiksa, ya, yang pada akhirnya mengantar kita, membimbing kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya nikmat. Adapun harta benda, kemewahan, demikian juga kekayaan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, pasti akan menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat ya, musibah yang sebenarnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ukurannya itu hati, kehadiran hati kita, kepasrahan hati kita kepada Allah Subhanahu. Sabar akan memberikan kekuatan dan semangat, demikian juga memberikan kesanggupan kepada kita untuk menanggung kesusahan serta ketabahan dalam menghadapi kesulitan dalam bikin istilah kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, dengan kebersamaan yang khas seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa al-ma'iyah itu terbagi menjadi dua. Ma'iyatullah tanqasimu ila qismain. Yang pertama adalah ma'iyatul khassa, kebersamaan Allah yang bersifat khas, yang khusus kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya, petunjuk dan bimbingannya, riayah dan inayahnya. Dan yang kedua adalah al-ma'iyatul ammah, kebersamaan yang bersifat awam, bersifat umum. Ya, rezeki, ya, kesehatan yang bukan hanya setakat dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi juga Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Dan itu diistilahkan dengan al-ma'iyatul ammah. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan, demikian juga bantuan, pemeliharaan, penjagaan, demikian juga dukungan atau sokongan dalam bahasa Melayu ya, kepada mereka, kepada orang-orang yang bersabar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara-perkara yang terkait dengan kewajiban untuk bersyukur, Allah Subhanahu wa taala sebelum ini kan memerintahkan kita untuk bersyukur kan. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Itu yang beliau ingin jelaskan dalam tafsir ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memulakan pula penjelasan berkenaan dengan kesabaran. Ya, petunjuk dan memohon pertolongan dengan cara senantiasa bersabar, ya, dan juga senantiasa menjaga sholat dengan baik. Ini karena seorang hamba itu bergantung itu dalam bahasa Melayu tertakluk kepada keadaan baik atau sama ada mereka berada dalam nikmat, lalu mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun berada dalam keadaan pahit, ya, lalu bersabar menanggung kepahitan itu. Ya. Kita senantiasa berada di antara dua keadaan, ya, dalam keadaan senang atau susah. Ya. Kalau kita senang, bahagia, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur, dan apabila kita ditimpa musibah, kita dituntut untuk bersabar, ya, dan memperbaiki diri. Jadi kehidupan ini cukup simpel, sangat simpel. Ada musibah, bersabar. Ada nikmat, bersyukur. Dan kita tidak akan pernah lepas dari salah satu keadaan itu. Ya. Sama ada kita berada dalam keadaan kesenangan, bahagia, tentram, gembira, ataupun kita berada dalam kesedihan, kesusahan, kelaparan, kemiskinan, demikian juga yang lain. Adapun memohon pertolongan dengan cara
melakukan sholat atau menjaga ibadah sholat dengan baik adalah sesuatu yang sangat sesuai dan wajar, karena sholat adalah merupakan ummul ibadat. Ummul ibadat itu artinya ibu, ya, atau ketua, ya, apa ya, induk. Induk kalau dalam bahasa kita, induk segala ibadah, sholat. Oleh karena itu, ketika sholat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat ini merupakan induk atau ibu kepada seluruh jenis ibadah, maka baginda Rasulullah SAW dijemput, diundang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima bingkisan kewajiban sholat tersebut, karena sholat ini merupakan ibadah yang paling agung, yang paling mulia. Maka ya, prosesnya nggak biasa lah begitu, prosesnya sangat istimewa. Baginda Rasulullah SAW diundang atau dijemput berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil ibadah sholat tersebut, tidak melalui malaikat Jibril, ya, dan ini merupakan salah satu ibadah yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui malaikat Jibril. Allah langsung yang memberikan kepada baginda Rasulullah SAW, karena sholat ini merupakan ibadah yang paling istimewa, yang paling mulia, dan merupakan induk kepada seluruh jenis ibadah. Dan sholat ini merupakan salah satu wasilah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sholat ini merupakan sarana untuk curhat lah, istilah kita, ya, curhat, sarana untuk curhat. Walaupun ketika kita berhadapan dengan Allah, kita nggak perlu sebutkan musibah apa yang menimpa kita, cukup dengan sholat aja sebenarnya. Kita ada musibah, ada cobaan, kita ambil air wudhu, kita sholat kepada Allah. Walaupun kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dengan sholat aja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah faham, ya, bahwa kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ketidakmampuan kita untuk menghadapi musibah itu. Dan terkadang, dan itu banyak terbukti ya di kalangan kaum muslimin, ketika mereka mendapatkan musibah, mereka ambil air wudhu dengan niat untuk melakukan sholat. Sholatnya belum selesai tapi solusinya sudah datang gitu. Solusinya sudah datang. Allahu Akbar. Itu banyak terjadi dalam kehidupan kaum muslimin secara umum, dan mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami seperti itu. Jadi niat untuk segera kembali kepada Allah lah itu yang sebenarnya merupakan energi yang paling kuat untuk mengundang datangnya solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nikah silakan, para sahabat yang masih jomblo mau nikah, banyak-banyak sholat, minta kepada Allah, ya Allah saya jomblo, ya Allah tolong ya Allah kirimkanlah bidadari soleha dari surgamu, ya, yang bisa membimbingku, menyertaiku, menjadi makmumku untuk mendapatkan ridhamu, seperti itu, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, mohon kepada Allah. Tapi sekarang ini cara kebanyakan orang dengan cara apa? Ya, posting foto-foto atau gambar mereka di Facebook dengan gaya-gaya yang tujuannya untuk mencari perhatian, tujuannya untuk menebar pesona. Na'udzubillah. Ya, yang tergoda nanti malah ya manusia-manusia yang hatinya penuh dengan kebusukan. Caranya tidak seperti itu. Kalau caranya seperti tadi, menebar pesona di Facebook, di Twitter misalnya untuk mengundang perhatian orang lain, memang akan datang, ya, orang yang menginginkan kita, akan tetapi dia akan menginginkan kita dengan membawa virus-virus keburukan, ya, kebusukan, kemunafikan. Tapi kalau caranya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang soleha, yang insya Allah akan mendampingi hidup kita untuk mendapat dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salat juga merupakan wadah perlindungan orang-orang yang takut dan juga penyembuh kepedihan atau keperitan dalam bahasa Melayu, ya, bagi orang yang berada dalam kesusahan, serta memberikan ketenangan dalam jiwa kepada orang-orang yang beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam suatu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya, telah dijadikan penyejuk mataku, maksudnya kebahagiaan jiwaku, ya, dalam salat. Maksudnya salat itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah kalau kita baca, beliau sangat menikmati ibadah salat itu. Bahkan terkadang 30 atau 40 menit kira-kira dalam ukuran waktu kita, ya, sebelum maksudnya waktu sholat, beliau telah hadir di masjid menunggu sholat. Saking rindunya kepada Allah melalui ibadah sholat, karena ibadah sholat ini merupakan ibadah yang paling cepat menghampirkan atau mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sholat merupakan induk dari seluruh ibadah. Dari seluruh komponen ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpun atau dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala, disingkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ritual salat. Ya. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan posisi salat ini bagaikan, ya, tiang, bagaikan pilar penyanggah bagi agama kita. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat merupakan tiang agama, barang siapa atau sesiapa orang yang menegakkan, menjaga, memeliharanya, maka itu bermakna dia telah memelihara, menjaga dan menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meruntuhkannya, meninggalkannya, tidak menunaikannya dengan baik, maka seolah-olah dia telah meruntuhkan dan menghancurkan bangunan agamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan banyak sekali hadis-hadis. Demikian juga ayat yang menjelaskan tentang keistimewaan dan keagungan ibadah sholat. Oke, kita baca sedikit lagi, setelah itu kita rehat. Wa idza mana tadi? Ya. Wa idza sta'ana al-mu'minu bis-sabri was-salati allati tamla'ul qalba, ya, tamla'ul qalba khasyatan wa khushu'an, ya khasyatan wa khushu'an lillah, wa tub'idu an-nafsa 'anil fawahish wal munkarat, hanat 'alaihi al-masa'ibu wa tahammuli kulli shiddatin wa mashaqqatin wa qawama kulla 'ana'in wa karbin. لذا أمر الله تعالى بهما فقال استعينوا على نصر دينكم وشعائركم وعلى كل ما تلاقونه من مكاره ومصائب بالصبر الذي يتغلب به على كل مكروه وبالصلاة التي تعزز الثقة بالله تعالى وتهون الخطوب. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنما خص الصبر atau خص الصبر boleh juga sebagai maf'ulun bi, ya. وإنما خص الصبر atau خص الصبر boleh juga لأنه أشد شيء باطني على النفس, ya. وخصت الصلاة لأنها أشد عمل ظاهري على الإنسان إذ فيها انقطاع عن الدنيا واتجاه إلى الله تعالى. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر اشتد عليه فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية. فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية. إن الله ناصر الصابرين ومجيب دعائهم ومفرج كروبهم والواقع أن الأعمال الفردية والأعمال الجماعية العظيمة لا تحقق ثمارها إلا بالثبات والكفاح الدائم وعدة ذلك كله الصبر. Wa'uddatu dzalika kulluhu as-sabru. Ya, masih panjang lagi, tapi kita ambil sepotong-sepotong aja. Apabila seorang mukmin memohon, ya, pertolongan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan melalui ibadah salat yang tulus dari hati, keikhlasan jiwa, di samping itu juga merasa takut
kepada Allah dengan penuh kekhusyuan kepadanya, ya, serta menjauhkan diri dari hal-hal atau perkara-perkara yang keji, yang buruk, yang hina. Demikian juga menjaga diri dari kemungkaran. Segala sesuatu akan menjadi mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggung kesukaran dan kesulitan tersebut. Dan dia pun juga akan mampu untuk meletakkan diri sebagai seorang hamba yang sabar, demikian juga mampu untuk menghadapi walaupun memang terkadang sangat menyakitkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya seorang hamba melaksanakan kedua perintah tersebut, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa dan juga melakukan ibadah salat. Ya, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama dan syiar kemuliaan yang ada pada dirimu, serta untuk menempuh kesukaran dan kesulitan, ya, dalam menghadapi musibah. Dengan menjadikan sabar sebagai bekal, ya, atau sangu kita, dalam bahasa Lomboknya sangu, ya. Atau dalam bahasa Jawa juga, ya, sangu. Ya, bekal. Dalam melalui rintangan dan tanjakan-tanjakan, ya, musibah yang kita hadapi. Juga memohon pertolongan dengan melakukan sholat dengan sempurna untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan segala urusan kita. Ya. Dan ayat yang disebutkan tadi sama mempunyai makna yang mirip atau seiras kalau dalam bahasa Melayu dengan ayat yang lain dalam suratul Baqarah yang ada pada juz yang pertama, yang alhamdulillah telah kita lalui penafsirannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan melaksanakan sholat, mengerjakan atau menegakkan sholat. Dan sesungguhnya menegakkan sholat itu adalah sesuatu yang sangat berat, ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wallahu a'lam bissawab. Para sahabat sekalian, hanya itulah yang bisa, ya, saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Sebenarnya masih banyak, ya, kalau kita merujuk ke kitab aslinya ini masih ada, ya, 7 atau 8 halaman atau muka surat yang masih terkait dengan penjelasan beberapa ayat yang kita baca. Tapi insya Allah, ya, mungkin, dan kita berharap semoga dengan penjelasan ringkas tadi, pemahaman kita tentang beberapa ayat yang telah kita bacakan tadi semakin baik, semakin mantap, dan semakin menambah energi kita, kekuatan kita untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pada diri kita, agar kita menjadi insan-insan atau manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan melakukan perbaikan, jangan bosan memperbetulkan diri. Demikian juga jangan bosan untuk membenahi hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan menghadapi keburukan-keburukan dan keras kepala yang ada pada diri kita. Tetaplah semangat dan banyak-banyak memohon kepada Allah dengan cara berdoa dan mengerjakan atau menegakkan ibadah solat dengan cara yang baik dan benar. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan bimbingan hidayah dan taufik, inayah dan riayahnya kepada kita, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, dan juga masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah SAW, bersanding dengan baginda Rasulullah SAW, dan tidak terpisahkan sampai kapanpun, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga kita niatkan dengan niat yang serupa bagi ibu dan ayah kita, istri dan anak-anak kita, para sahabat kita, jiran-jiran kita. Demikian juga secara amnya, ya, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Sebelum kita bersurai, sebelum kita berpisah dalam perjumpaan kali ini, marilah kita menghadiahkan lantunan salawat
ke atas baginda Rasulullah SAW yang merupakan kekasih hati kita, pujaan jiwa kita. Semoga dengan salawat ini baginda Rasulullah SAW semakin mencintai kita, semakin merindui kita, dan semakin redha kepada kita. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.